Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sinyal reshuffle kabinet menguat bersamaan dengan evaluasi pemerintahan Prabowo yang telah melewati masa 100 hari. Reshuffle tampaknya itu akan segera dilakukan karena Presiden Prabowo sudah menyampaikan, bahkan dalam bahasa yang sangat keras, yakni akan disingkirkan ini menteri-menteri yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, yang masih bandel, bahkan kalau masih dablek sudah diberitahu. Kapan tepatnya itu akan dilakukan reshuffle? Nah, politisi senior PDIP memprediksi reshuffle itu baru akan dilakukan dalam 3 sampai 4 bulan ke depan. Sementara nama Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, itu masuk dalam daftar, bahkan daftar teratas menteri yang bakal direshuffle karena ulahnya membuat geger, antrian panjang di mana-mana, rakyat mencari-cari sampai ada yang meninggal dunia gas LPG 3 kilogram. Ini kan berarti nyambung dong dengan tadi bahwa yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Bahlil sendiri tampaknya menyadari posisinya yang kritis. Bahkan ini yang lebih gawat lagi, dia tampaknya mencium ada internal di Golkar yang mencoba mendorong agar dia segera di reshuffle. Dia menganalogikan sebagai nahkoda, dia tahu ada yang mendorong-dorong kapal yang sudah mau karam ini, yang mereka duga mau karam, maksud saya, supaya agar kapalnya lebih oleng gitu dan Bahlil jadi tenggelam. Kalau benar sinyalemen Bahlil, berarti ada soal yang lebih serius dong ya. Tidak hanya soal reshuffle, tapi juga ini pertarungan di internal Golkar yang mencoba mengkudeta posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Sinyal reshuffle kabinet ini menguat setelah pemerintahan Prabowo melampaui 100 hari. Memang ada tradisi semacam begitu ya, bahwa apa sih kinerja pemerintahan selama 100 hari itu. Nah, sekarang kan sudah lebih dan sudah muncul banyak sekali evaluasi-evaluasi, kemudian komentar-komentar dari pengamat tentang bagaimana kinerja dari pemerintahannya Prabowo. Tapi ini beda sekali dengan hasil-hasil lembaga survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik itu terhadap pemerintahannya Prabowo itu sangat tinggi, sampai di atas 80%. Jadi memang ini dua hal yang berbeda ya, antara persepsi publik yang dihasilkan lewat pertanyaan-pertanyaan kepada random kepada rakyat, dengan pengamatan dari lembaga-lembaga penelitian maupun dari pengamat yang lebih kritis gitu ya. Indikatornya lebih jelas. Kalau survei ya yang ditanya pun kadang-kadang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kepuasan itu, karena di satu sisi mereka nanti menyatakan apakah puas, sangat puas. Tapi apakah mereka khawatir dengan situasi sekarang? Apakah mereka melihat soal antrian LPG tadi itu menurut mereka itu mengkhawatirkan, menyengsarakan? Mereka akan jawab soal itu. Jadi jangan terlampau tergoda dengan menggunakan data-data dari lembaga survei. Ya cukup untuk senang-senangan sajalah data survei itu, karena tidak menggambarkan realitas sesungguhnya. Tapi kalau nama Bahlil sebagai Menteri SDM yang berada di dalam daftar teratas yang ingin direshuffle menyusul kisruhnya LPG 3 kilogram itu, saya kira ini kalau dilakukan survei maupun kalau Anda tanya kepada publik secara langsung, dan juga kemudian menurut para pengamat, itu pasti dipastikan sama. Dia akan tetap berada di daftar itu ya. Kalau toh mau dibuat 10 besar, dia akan teratas, 5 besar juga akan tetap teratas gitu ya. Akibat dari langkah Bahlil yang memangkas peredaran dari LPG 3 kilogram itu, yang tidak memberikan kesempatan lagi buat para warung-warung kecil atau sebut pengecer untuk menjual gas LPG 3 kilogram, itu kan kemarin menimbulkan kekisruhan, atau bukan kekisruhan, kekacauan yang luar biasa ya. Di mana-mana itu terjadi kekisruhan, dan bahkan ini nyaris terjadi konflik, bahkan konfliknya ini konflik horizontal antara warga dengan warga yang berebut gas melon ini. Nah, yang mengejutkan kan ketika ribut-ribut di masyarakat itu, kemudian Dasko sebagai pimpinan DPR mengaku mereka telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, dan mereka dapat kepastian dari Presiden Prabowo bahwa keputusan untuk memangkas para pengecer itu, tidak lagi bisa mendistribusikan gas melon 3 kilogram itu, bukan kebijakan dari Pak Prabowo, bukan maunya Presiden, itu kebijakan Bahlil. Karena itulah kemudian Prabowo itu meminta agar hari itu juga dipulihkan. Tanggal 4 Februari ini, seingat saya ya, dipulihkannya. Jadi hanya berumur selama 4 hari saja kebijakan itu, dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 4, tapi dampak kerusakannya itu luar biasa besarnya. Ya wajar kalau kemudian muncul dugaan-dugaan akan ada reshuffle kabinet, dan di tengah
situasi seperti itu kan pada tanggal 5-nya kemudian ketika berbicara dalam peringatan hari lahir dari NU, Nahdlatul Ulama yang ke-102, dan sekaligus membuka pertemuan alim ulama NU itu, Presiden Prabowo dengan sangat keras menyatakan bahwa dia akan menyingkirkan menteri-menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jadi, saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Nah setelah itu, Wakil Ketua DPR yang sekaligus juga Ketua Harian Partai Gerindra itu dia menyatakan memang ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia tidak menyebutkan siapa, tetapi ya orang bisa menduga-duga bahwa yang dimaksud tentu saja adalah Bahlil karena dia membuat kebijakan yang kebijakan sendiri itu dan tanpa koordinasi dengan Presiden, dan dampaknya itu kan sangat merusak. Saya sendiri menyebutnya ini semacam sabotase terhadap program-program populis yang sekarang ini tengah dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo, dan yakni makan siang gratis yang ini membuat pemerintahan Prabowo kemudian jungkir balik, harus melakukan pemangkasan anggaran di mana-mana begitu ya. Tetapi apakah kemudian ini berdampak pada reshuffle atau hanya teguran saja? Ini Dasko belum bisa memastikan. Yang menarik ini ada pernyataan dari politisi PDIP Said Abdullah yang sekarang menjadi Ketua Badan Anggaran. Dia menyatakan memprediksi itu reshuffle itu baru akan dilakukan 3 sampai 4 bulan ke depan.
Saya sih menduga ini bukan prediksi ya, tapi bocoran ya. Karena bagaimanapun juga Said Abdullah ini kendati dia itu adalah politisi PDIP yang secara tidak resmi itu menjadi oposisi di parlemen, tapi kan sebagai ketua Badan Anggaran ini dia ketua atau ketua Banggar gitu disebutnya, dia ini membantu pemerintahan untuk yang sekarang ini sedang melakukan pemangkasan-pemangkasan ya, karena untuk pemangkasan anggaran itu kan harus dapat persetujuan DPR, dan kemudian sebagai ketua Banggar dia juga tahu anggaran-anggaran mana yang bisa dipangkas gitu ya. Kenapa sebagai politisi PDIP dia membantu? Ya karena sesungguhnya saya sebut tadi PDIP itu tidak beroposisi terhadap Prabowo Subianto, tapi beroposisi pada Gibran. Dan sebagai ketua Badan Anggaran dan juga Dasko sebagai wakil ketua DPR yang sekaligus ketua harian Gerindra ini membantu juga menyisir anggaran-anggaran semacam itu, tentu Dasko dan Said Abdullah ini mereka bekerja sama gitu. Jadi dia pasti Said Abdullah saya menduga dengan keras dia mendapatkan bocoran-bocoran tentang rencana reshuffle kabinet itu. Malah jangan-jangan mungkin PDIP sudah ditawari untuk masuk kabinet. Walaupun kita tahu selama ada Gibran kelihatannya agak sulit buat PDIP masuk ke kabinet. Selain itu kan sebagai ketua Badan Anggaran ya di DPR, Said Abdullah ini pastikan ikut mengkondisikan agar DPR menyetujui penyisiran anggaran dan mana-mana yang harus dipangkas. Setidaknya PDIP yang di luar pemerintah itu tidak mempersoalkan itulah. Dan sejauh ini kan mulus ya pemangkasan anggaran itu. 100 hari sebenarnya bagi presiden sudah cukup. Namun nampaknya bahwa presiden kita akan melihat katakanlah 3 atau 4 bulan lagi menurut perkiraan saya. Ini kata Said Abdullah ketika ditanya soal reshuffle kapan dilaksanakan. Said mengaku bahwa dia merujuk sejumlah hasil survei tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo memiliki catatan luar biasa karena mencatat angka 85%. Namun di waktu yang sama dia juga menyoroti kinerja sejumlah menteri yang dianggap belum bisa mengikuti irama dan keinginan Pak Prabowo. Perhatikan dia juga menggunakan kata irama seperti yang digunakan oleh Dasko ya. Ketua Badan Anggaran itu, maksudnya Said Abdullah tadi, dia menilai masih ada para menteri yang gagap mengikuti irama presiden. Ada pula yang kinerjanya justru membebani presiden sehingga presiden harus turun tangan. Ada yang gagap untuk mengikuti irama presiden yang begitu cepat, bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut. Ya, ini walaupun nggak perlu ditanyakan kepada Said, kita jelas tahu dong apa maksudnya kebijakan yang harus di stop di tengah jalan. Ya tadi soal gas LPG 3 kg tadi. Jadi menurut Said, larangan LPG 3 kg dijual eceran itu belum bisa diuji validitasnya. Dan kata dia, setiap kebijakan apalagi yang menyangkut hajat hidup masyarakat harusnya memiliki pilot project sebelum diberlakukan. Jadi, kalau sekali lagi apakah Bahlil akan di reshuffle? Iya, pastilah, kata dia. Soal LPG karena menimbulkan keriuhan, kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Nah, pertanyaannya, apakah Bahlil itu bisa di reshuffle? Atau beranikah Prabowo mereshuffle Bahlil? Ini kan nggak mudah ya. Jelas yang pertama adalah posisinya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Yang kedua, dia adalah orang dekatnya Jokowi. Atau lebih tepatnya adalah orang Jokowi yang ditempatkan di kabinetnya Prabowo. Golkar ini harus dicatat, dia partai yang sekarang ini menjadi pemilik kursi terbesar di koalisinya Pak Prabowo ya, di luar PDIP. Kan urutannya sekarang ini, kalau kursi di parlemen terbanyak tetap PDIP, kedua Golkar, dan baru ketiga Gerindra. Jadi faktor ini pasti juga sangat dihitung oleh Pak Prabowo. Nggak mudah untuk menggeser Bahlil ini tanpa menimbulkan gesekan yang cukup serius dengan Partai Golkar. Kan ketika kemarin Dasko misalnya menandakan bahwa itu bukan kebijakan Pak Prabowo, kan langsung saja Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yakni Ahmad Doli Kurnia menyatakan dia meyakini nggak mungkin orang seperti Bahlil sebagai menteri itu berani ngambil kebijakan tanpa ada koordinasi dengan presiden, apalagi itu kebijakan itu yang berdampak sangat luas terhadap publik. Jadi dia meyakini bahwa itu sudah konsultasikan dengan presiden. Apakah dengan begitu dia menganggap bahwa Bahlil dikorbankan? Ini kan pertanyaannya ya. Nah kalau sekarang misalnya di reshuffle, pertama ini apakah itu tidak akan menimbulkan gejolak bagi Golkar, dan itu dampaknya juga bisa membuat koalisi menjadi retak gitu, dan bahaya kalau Golkar menarik dukungan terhadap pemerintahnya Prabowo.
Tetapi kita tahu juga ya perilaku di Golkar itu ya. Di Golkar itu kan mereka selalu mencari posisi yang aman bersama dengan siapapun presiden yang tengah berkuasa. Jadi kalau terjadi misalnya kemudian Bahlil itu dicopot, saya kira ini mungkin akan diikuti gejolak di internal Golkar. Ya Bahlil itu akan juga didorong agar mundur dari partai partai Golkar. Itu banyak sekali kasus-kasus semacam ini. Jadi posisi Bahlil sendiri di Golkar juga tidak cukup aman karena kita tahu bahwa dia bisa menjadi ketua umum Golkar itu bukan semata-mata karena kemampuan dia sebagai personal, tetapi pada waktu itu dia didukung sepenuhnya oleh Presiden Jokowi pada waktu dia masih menjadi penjabat ya. Jadi harus dilihat bahwa Bahlil ini tidak hanya orangnya Jokowi yang ditempatkan di kabinet, tapi juga orangnya Jokowi yang ditempatkan di Golkar gitu. Dan Bahlil menyadari hal itu, yang dia cukup lama juga ada di Golkar, jadi tahulah ada manuver-manuver semacam itu. Makanya ketika membuka Rakernas Partai Golkar hari Sabtu ya kemarin itu dia menyinggung soal ini dan dia itu menyentil Ketua Komisi 12. Ini Ketua Komisi 12 yang membidangi energi yakni Bambang Patijaya yang itu adalah kader Golkar. Wakil Ketua Komisi 12 ada. Ketua Komisi 12 ada. Bapak sebagai Ketua Komisi 12 yang kemudian Partai Golkar ngomong juga seperti ini. Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk arang. Justru disinilah nakoda kapal melihat APK dan kapal siapa ya. Justru di momentum seperti ini juga dalam strateg itu ada instrumen menguji mana APK dan anak kapal yang taat pada tujuan kapal dan mana yang memang lihat kapal ini meloncat atau mendorong kapal yang sedang terbalik. Kalau kapal sudah selesai betul. Cuma kapal yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insya Allah ada problem, nggak ada masalah. Nah tadi kan Bahlil bertanya, Ketua Komisi 12 ada nggak? Nah itu kan maksudnya jelas tuh. Bapak sebagai Ketua Komisi 12 tadi gitu ya, yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini. Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam. Itu tadi ya kata Bahlil ketika dia pidato di kantor DPP Partai Golkar. Jadi kata Bahlil tadi, ya ini kata dia justru momentum untuk seorang nahkoda. Ini maksud dia tentu dia sebagai ketua umum untuk menguji anak buah kapal. Jadi menguji loyalitas anak buah kapal. Dan di momen tersebut kata dia kan ada anak buah kapal. Nah ini nih yang menurut saya kata-kata ini yang perlu kita garis bawahi soal kemungkinan dia mencium ada upaya kudeta di Golkar. Ada anak buah kapal yang taat kepada tujuan kapal dan ada yang meloncat karena perahu